Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang berbahagia mahasiswa MDS dan MHU, pada pertemuan kelima kali ini ya, kita akan membahas tentang baik dan buruk, ya, definisi baik dan buruk dan berbagai pandangan terkait baik dan buruk. Sebelum di pertemuan ke-6 akan membahas tentang akhlak mahmudah atau akhlak mazmumah. Baik dan buruk itu ada kaitannya tentang Tuhan versus manusia, ya, tentang agama versus filsafat. Apa maksudnya Tuhan menurunkan agama kalau manusia lebih kepada filsafat adalah akal dan pikiran. Sehingga ahli teolog, misalkan teolog Mu'tazilah, ya, ahli teolog Mu'tazilah itu lebih mengedepankan akal manusia mampu membedakan baik dan buruk, ya. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu penentuan baik dan buruk adalah otoritas wahyu, bukan domain akal. Sehingga ada yang beraliran rasional atau berpikir rasional ataupun berpikir tradisional. Apa yang rasional, ya, kebebasan berbuat, ya, dan daya yang kuat pada akal. Kalau yang tradisional tidak bebas untuk berbuat, berkehendak, karena daya akal kecil. Maksudnya akal tidak punya peranan untuk menentukan baik dan buruk. Itu pengantarnya terkait baik dan buruk. Misalkan begini, banyak ahli mendefinisikan tentang baik dan buruk. Tapi di sini saya ingin memberi gambaran gambaran umumnya. Baik itu adalah hal-hal yang luhur, yang bermartabat, yang senang dan disukai. Hal-hal yang senang dan yang disukai itu pasti kategorinya baik. Kalau buruk tadi kan luhur, berarti kebalikannya rendah. Yang bermartabat mungkin hina. Ya, yang senang berarti benci, susah. Yang disukai ya berarti yang dibenci. Itulah paling tidak definisi baik dan buruk. Sehingga yang perlu Anda pahami adalah berbagai aliran dari beberapa pandangan terkait baik dan buruk. Karena ini penting untuk dipahami kaitannya nanti, misalkan apa yang kita kerjakan ini baik atau tidak menurut norma, misalkan norma agama, terus misalkan norma kesusilaan, terus norma budaya di sekitar kita, adatnya sebagaimana, ini benar baik apa buruk gitu. Ada berbagai pandangan, saya ingin mengedepankan beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan naturalisme. Apa naturalisme? Kebalikannya dari supranatural. Supranatural itu kita memahami adalah dunia alam gaib yang tidak natural. Supranatural berarti yang tidak natural. Natural apa itu? Maksudnya yang aliran naturalisme adalah sesuai dengan fitrahnya, sesuatu yang baik atau sebaliknya itu sesuai dengan fitrahnya. Memang sudah dari asalnya begitu. Itu yang aliran naturalisme. Ada yang mempunyai aliran hedonisme. Aliran hedonisme ini apa? Mereka hedonis ini adalah tentang hidup senang, hidup nikmat. Sehingga aliran hedonisme ini memahami baik dan buruk itu apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, dan itu menimbulkan kesenangan atau menimbulkan kenikmatan, itu dianggap baik. Ya, mereka tidak mengukur secara ini norma adatnya atau norma agamanya ini benar apa tidak, tapi versi mereka yang mengikuti aliran hedonisme, yang mereka lakukan itu adalah menimbulkan kesenangan atau kenikmatan, mereka menganggap baik. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan akhlak nanti, yang nikmat yang bagaimana? Nah, itu beda pembahasan. Tapi paling tidak ini pandangan terkait baik dan buruk. Ada aliran edomonisme. Di semester 1 mungkin kalian ada pelajaran edomonia. Ya, edomonia mungkin secara detail sudah disampaikan, tapi paling tidak itu adalah aliran pandangan baik dan buruk.
ada pelajaran hedomonisme adalah tentang bahagia, ya, yang pada intinya eudaimonia itu adalah tujuan hidup manusia adalah tentang kebahagiaan, tentang kesejahteraan, ya. Yang namanya bahagia dan sejahtera, senang dan bahagia itu pasti ada kaitannya sama baik. Karena kalau Anda tidak senang dan tidak bahagia, berarti Anda tentang sedih atau melakukan hal yang jahat, berarti itu adalah kebalikannya, menjadi buruk. Karena baik secara eudaimonia, ya, baik moral itu misalkan ada guna atau ada untung dari perilaku atau tingkah laku kita. Kalau itu tidak ada gunanya, tidak ada keuntungannya, maka tidak ada baik moral di situ. Nah, sebaliknya, pekerjaan kita yang tidak menguntungkan, yang tidak ada gunanya, maka kategorinya adalah buruk. Pandangan selanjutnya adalah pandangan pragmatisme. Pragmatis muncul di abad 20-an yang pada intinya aliran ini yang baik hanya bagi dirinya, yang mereka lakukan menurut dia baik, ya, bagi dirinya ya sudah baik. Tapi kebenaran bagi mereka bersifat abstrak, ya bahasa kasarnya, ya kalau menurut saya baik ya sudahlah, menurut saya pengalaman saya itu baik, dan kebenaran baiknya itu abstrak, ya. Masih bisa tidak menjadi dasar bagi mereka. Oke, yang terakhir adalah aliran idealisme. Ideal ini apa? Dalam tataran baik dan buruk adalah kemauan yang melahirkan tindakan konkret. Anda punya kemauan yang konkret, yang jelas, yang nyata, tapi pokok dari kemauannya adalah kemauan baik, ya. Sehingga di situ ada rasa kewajiban untuk melakukannya. Itu pada intinya. Tapi kebalikannya, kalau Anda tidak mengikuti aliran idealisme adalah Anda mempunyai kemauan, ya, yang melahirkan tindakan nyata tadi, tapi pokok kemauannya tidak baik. Itu kebalikannya, atau mempunyai kemauan yang jahat, ya. Itu terkait pandangan baik dan buruk, ya, dari berbagai aliran. Intinya saya ingin mengulangi, baik itu tentang Tuhan dan manusia, ya, baik itu tentang agama dan tentang filsafat. Nah, ini perlu nanti Anda pahami, sehingga apakah Anda beraliran rasional, ya, yang semuanya mempunyai kebebasan berbuat itu sesuai dengan kekuatan akal Anda, atau Anda mengikuti aliran tradisional yang tidak bebas untuk berkehendak, ya, daya kecilnya pada akal. Baik, ya, baik dan buruk, saya ingin mengulangi, baik itu adalah sesuatu yang luhur, yang bermartabat, yang senang dan disukai, ya. Sedangkan buruk adalah sebaliknya. Itu dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.